Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan ini saya Iwayan Heri Sumayasa sebagai peserta dari CGP Angkatan 9. Izinkanlah saya untuk menyampaikan pokok bahasan mengenai mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Izinkanlah saya untuk menyampaikan pemahaman saya sendiri mengenai mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun topik pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama mengenal lebih dekat Bapak Ki Hajar Dewantara, yang kedua desain strategi pembelajaran dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan sosok aktivis kemerdekaan Indonesia sekaligus pelopor pendidikan bagi kaum pribumi. Beliau dikenal sebagai pendiri dari perguruan Taman Siswa, yaitu sebuah lembaga pendidikan pertama bagi rakyat pribumi kala itu untuk memperoleh pendidikan. Sebagai tokoh pendidikan, Ki Hajar Dewantara menciptakan konsep trilogi atau semboyan yang menjadi dasar dari pendidikan Indonesia. Adapun konsep trilogi tersebut yaitu Ing Ngarso Sutulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Uri Handayani. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau sesuatu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan, yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, hal inilah yang sering disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendidik adalah seorang petani, di mana siswa itu diibaratkan seperti benih yang akan ditanam. Sebagai seorang petani, tidaklah dapat mengubah benih jagung yang sudah ditanam untuk menghasilkan padi. Sebaliknya, seorang petani tidaklah dapat mengubah benih padi yang sudah ditanam untuk membuahkan hasil jagung. Seorang petani hanya mampu menuntun, memelihara tanaman yang sudah ditanam. Jika seorang petani menanam jagung, maka petani tersebut akan memperoleh hasil berupa jagung. Jika seorang petani menanam padi, tentu hasilnya padi. Begitu juga seorang siswa. Karakter setiap siswa itu berbeda-beda sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Disinilah peran seorang pendidik untuk menuntun anak didiknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jika diibaratkan sebagai petani, petani tidak akan mampu mengubah kodrat jagung menjadi padi dan mengubah kodrat padi menjadi jagung. Petani hanya mampu memelihara, merawat, dan menuntun agar tanaman-tanaman tersebut tumbuh subur. Begitu juga seorang pendidik. Sejatinya peserta didik sudah memiliki kemampuan-kemampuan dasar namun masih samar-samar. Oleh sebab itu, disinilah seorang pendidik bertugas untuk menuntun anak didik tersebut untuk menebalkan garis yang samar-samar tersebut menjadi lebih tebal. Dan sebaliknya, menghilangkan garis-garis samar itu apabila hal tersebut merupakan hal yang negatif. Ki
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasikan pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun pada zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan azas-azas kehidupan kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Dari penjabaran ini dapat disimpulkan bahwa ketika kita sebagai seorang pendidik, segala daya dan upaya kita curahkan untuk kepentingan si anak, inilah yang disebut dengan makna menghamba pada sang anak. Dengan kata lain, pendidikan yang berpihak pada murid. Artinya, dalam proses pendidikan, kita harus menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi pada siswa. Dan hasil yang diharapkan juga harus berorientasi untuk kepentingan siswa. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan berpihak pada murid. Bapak Ibu guru hebat, tentu Bapak Ibu pernah mendengar azas trikon dari Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai azas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari, atau simbol nilai kemanusiaan dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Nah, dari analogi ini dapat kita tarik benang merah bahwa peserta didik itu berasal dari kodrat alam yang berbeda-beda dan kodrat zaman yang berbeda-beda. Untuk itu, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu melihat bahwa setiap anak itu memiliki pemahaman dan kemampuan daya nalar yang berbeda-beda. Ada anak yang cepat memahami materi dari satu pelajaran, namun ada pula anak yang lambat. Sebaliknya, anak yang berada di kelas tinggi tentu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda dengan yang berada di kelas rendah. Nah, inilah yang dikatakan bahwa setiap anak memiliki keunggulan dan potensinya masing-masing. Jika diibaratkan dengan planet tadi, setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda. Untuk itu, sebagai pendidik, kita harus mampu melakukan suatu pembelajaran yang berorientasi pada perbedaan-perbedaan dari masing-masing anak didik ini. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan bahwa anak didik ibaratnya kertas putih yang sudah berisi tulisan yang masih samar. Dari garis-garis samar-samar yang sudah dimiliki oleh masing-masing anak, tentu isi dari garis samar-samar tersebut juga berbeda sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Anak yang berada di lingkungan di daerah pantai tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak yang tinggal di daerah pegunungan. Anak yang berada dalam lingkungan orang tua sebagai pelukis tentu memiliki potensi yang berbeda dengan anak yang berada dalam lingkungan orang tua sebagai pedagang. Lantas lingkungan mana yang lebih unggul daripada keduanya? Tentu semuanya memiliki keunggulan masing-masing. Inilah yang disebut dengan karakter atau potensi setiap anak berbeda-beda sesuai dengan keadaan atau kodrat alamnya. Oleh sebab itu, sebagai seorang pendidik, hendaknya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini tiada lain yaitu untuk menumbuhkan pendidikan budi pekerti. Karena sejatinya setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda dan semuanya sama baik.
Apa yang menjadi tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks kelas dan sekolah? Dari penjabaran tadi kita akan melihat tantangan dan solusi kekinian mengenai penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan yang pertama yaitu datangnya dari kemajuan zaman teknologi yang tidak bisa dibendung. Anak didik terkadang meniru hal-hal negatif yang ada pada media sosial. Adapun solusi dari permasalahan ini yaitu karena waktu siswa terbatas di sekolah, maka peran orang tua sangat penting juga dalam mengawasi anak mereka. Sehingga perlu adanya pendekatan dengan orang tua siswa agar bersama-sama mengawasi anak mereka dalam bermedia sosial. Tantangan yang kedua yaitu kesadaran siswa yang muncul dari dirinya masih rendah. Kemudian, adanya perbedaan kodrat alam dan zaman pada setiap individu. Solusi dari permasalahan ini yaitu membangun kerjasama dengan orang tua siswa untuk meningkatkan kesadaran siswa melalui pembiasaan. Karena pendidikan karakter dapat terbentuk dari lingkungan yang terdekat dengan siswa yaitu keluarga. Tantangan berikutnya adalah menjadikan proses pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntutan zaman, serta menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat murid. Adapun solusinya yaitu pada pembelajaran di kelas, hendaknya diterapkan pembelajaran secara berdiferensiasi, memberikan teladan, dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan abad 21. Apa yang menjadi contoh konkret penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah? Nah, berikut ini adalah beberapa contoh konkret dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Misalnya, Ingarso Sungtrodo menjadi sosok guru yang dapat ditiru dan digugu. Kemudian mengajak anak untuk selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar sesuai dengan agama masing-masing. Melakukan kegiatan pembelajaran yang membudayakan karakter siswa. Nah, hal ini senada dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan budi pekerti. Hal ini pun sesuai dengan kearifan lokal Trihita Karana dalam Hindu, yaitu pawongan, artinya saling menghormati antar sesama manusia. Kemudian Ing Madya Mangunkarsa, misalnya mengajak anak untuk berdiskusi sesuai kearifan lokal Trihita Karana atau pawongan. Selanjutnya yaitu melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini senada dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara menghamba pada anak atau pendidikan yang berorientasi pada murid. Selanjutnya yaitu bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah dan melakukan kegiatan pembelajaran berorientasi abad 21. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai kodrat zaman. Nah, strategi pembelajaran apa yang harus kita lakukan? Sehubungan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Dari urean-urean yang sudah disampaikan tadi, maka ada pun strategi pembelajaran dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, yang pertama yaitu konsisten menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam setiap aktivitas di sekolah maupun di dalam kelas. Karena hal ini akan dapat membentuk karakter budi pekerti anak. Yang kedua, melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik proses maupun hasil. Dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki oleh masing-masing anak, di mana setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda dan passion yang berbeda. Yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk bersama-sama mengembangkan potensi anak sesuai dengan kelebihan masing-masing untuk memfasilitasi minat siswa dalam hal kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, melakukan kegiatan pembelajaran student center dengan memberikan sebuah permasalahan sesuai dengan lingkup materi yang dipelajarkan. Yang kelima, melaksanakan pendidikan yang holistik dalam pengembangan cipta, rasa, dan karsa, kognitif, afektif, dan psikomotor, peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keenam, melaksanakan pendidikan yang sesuai dengan konteks sosiokultural, melakukan kegiatan pembelajaran berorientasi pada kearifan lokal Trihita Karana, yaitu 3 hubungan yang harmonis: hubungan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia sesama manusia, dan hubungan manusia kepada makhluk bawahan, seperti lingkungan alam.
Yang ketujuh, memberdayakan semua kelebihan yang ada, baik berupa sarana dan prasarana yang ada, lingkungan alam dan sosial yang disediakan, keunggulan masing-masing potensi anak. Nah, semuanya ini harus diberdayakan sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak, sehingga dapat dikatakanlah pendidikan berpihak pada murid. Yang kedelapan, melaksanakan pendidikan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Nah, inilah beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Berikut adalah kekuatan sosiokultural berkaitan dengan strategi pembelajaran dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam konteks tadi Trihita Karana, yaitu yang pertama adalah parahyangan, misalnya mengaturkan banten saiban ketika selesai memasak, kemudian mendengarkan dharma wacana, melaksanakan tirta yatra. Jika di sekolah, misalnya mengaturkan banten piodalan di sekolah, membuat gebogan untuk piodalan di sekolah, mendengarkan dharma wacana setelah persembahyangan, melaksanakan tirta yatra, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya bagian dari Trihita Karana yang kedua yaitu pawongan, hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, misalnya di sekolah yaitu melaksanakan 5S. Senyum, sapa, sopan, santun. Nah, misalnya antara murid dengan murid, antara murid dengan guru, antara guru dengan guru. Selanjutnya yaitu bekerja sama di dalam kelompok, kemudian memberikan pengarahan setiap pagi, menolong teman yang kesusahan, menjenguk teman yang sakit, saling menghormati antar suku, bangsa, agama, ras, dan daerah. Nah, ini adalah perwujudan dari Trihita Karana yang kedua yaitu pawongan, saling hidup harmonis antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Bagian Trihita Karana yang ketiga yaitu palemahan, adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan makhluk bawahan, misalnya kepada lingkungan, kepada binatang, dan alam sekitar. Nah, contoh di sekolah yaitu membuang sampah pada tempatnya, kemudian membersihkan lingkungan sekolah, menanam pohon, menebar benih ikan, dan lain sebagainya. Nah, inilah kekuatan sosiokultural berkaitan dengan strategi pembelajaran dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpihak pada murid. Nah, dari penjabaran pemahaman ini, adapun kesimpulan yang dapat dipetik yaitu yang pertama dari segi proses. Dalam proses pembelajaran, sesuai konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yaitu filosofi kodrat alam, kodrat zaman, pendidikan budi pekerti, setiap anak berasal dari lingkungan yang berbeda, maka kita harus bisa menyediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan keberagaman lingkungan anak, menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan berorientasi pada siswa. Dari segi hasil, dalam proses pembelajaran, hasil yang diharapkan hendaknya pendidik dapat mengembangkan potensi masing-masing peserta didik dan juga mengembangkan kemampuan peserta didik untuk dapat mengikuti kemajuan zaman, kemajuan teknologi, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dengan menanamkan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan pemahaman saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk kita bersama. Namun jika ada hal-hal yang tidak berkenan, maka saya memohon maaf atas kekurangan ini. Jangan lupa tinggalkan komentar untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat positif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat.